Peraturan lalu lintas. Pilihan berganda. 1. Penumpang yang boleh dibonceng sepeda motor. 1. Boleh duduk menyamping. 2. Demi keamanan tidak boleh duduk menyamping. 3. Tidak ada aturan. 2. Demi keamanan tidak boleh duduk menyamping. 2. Saat kendaraan belakang mendahului kendaraan di depan, maka harus 1. Dari arah sebelah kanan kendaraan depan mendahului. 2. Dari arah sebelah kiri kendaraan depan mendahului. 3. Sesuka hati mendahulunya. 2. Dari arah sebelah kiri kendaraan depan mendahului. 3. SIM yang dibatalkan harus 1. Disimpan sendiri. 2. Dikembalikan ke kantor kendaraan bermotor. 3. Terus digunakan. 2. Dikembalikan ke kantor kendaraan bermotor. 4. Saat berkendara mendekati tempat penyeberangan jalan pejalan kaki, 1. Harus mengurangi kecepatan. 2. Berhenti dan membiarkan pejalan kaki menyeberang dahulu. 2. Membunyikan klakson dan melewatinya. 3. Menambah kecepatan untuk melewatinya. 1. Harus mengurangi kecepatan, berhenti, dan membiarkan pejalan kaki menyeberang dahulu. 5. Hukuman bagi pengendara yang berkendara dengan kecepatan melebihi batas maksimum adalah 1. Didenda dan dicatat rekor pelanggaran poinnya. 2. Ditahan STNK-nya. 3. Ditahan SIM-nya. 1. Didenda dan dicatat rekor pelanggaran poinnya. 6. Di pintu keluar masuk terminal dan tempat umum, 1. Boleh memarkirkan kendaraan. 2. Tidak boleh memarkirkan kendaraan. 3. Tidak ada aturan. 2. Tidak boleh memarkirkan kendaraan. 7. Waktu untuk kendaraan berhenti sementara. 1. Tidak boleh lebih dari 3 menit dan tetap menjaga keadaan siap untuk berjalan. 2. Tidak boleh lebih dari 10 menit, pengendara boleh meninggalkan tempat. 3. Asal tidak lebih dari 5 menit. 1. Tidak boleh lebih dari 3 menit dan tetap menjaga keadaan siap untuk berjalan. 8. Melewati jalur kereta api yang tidak ada petugasnya dan tidak ada perlengkapan penghalang dan bel, maka harus 1. Berhenti sementara, melihat, mendengar dan dari 2 arah. Jika tidak ada kereta api, barulah boleh lewat. 2. Menambah kecepatan dan melewatinya. 3. Melewatinya dengan perlahan. 1. Berhenti sementara, melihat, mendengar dari 2 arah. Jika tidak ada kereta api, barulah boleh lewat. 9. Sepeda motor kelas berat yang memiliki tempat duduk tetap di belakangnya boleh membawa penumpang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1 orang. Pengendara sepeda motor dan penumpang yang diboncengnya tidak memakai helm, maka yang harus didenda 500 NT adalah 1. Pemilik motor. 2. Penumpang di belakang. 3. Pengendara sepeda motor. 3. Pengendara sepeda motor. 12. Saat berpapasan di malam hari, seharusnya 1. Menggunakan lampu dekat. 2. Menggunakan lampu jauh. 3. Tidak ada aturan. 1. Menggunakan lampu dekat. 13. Pengendara yang menyebabkan kecelakaan karena berjalan dengan roda belakang menyentuh tanah, mengendarai seperti bentuk ular atau menghilangkan alat peredam bunyi, maka harus 1. Dinasihati. 2. Didenda dan disita kendaraannya. 3. Didenda dan dicabut SIM-nya. 3. Didenda dan dicabut SIM-nya. 14. Membawa barang dengan sepeda motor, maka tinggi barang tidak boleh melewati 1. Kepala pengendara. 2. Bahu pengendara.
3. Pinggang pengendara. 3. Pinggang pengendara. 15. Membawa barang dengan sepeda motor, maka lebar barang tidak boleh melewati 1. 10 cm dari luar pegangan motor. 2. 2 meter. 3. 1,5 meter. 1. 10 cm dari luar pegangan motor. 16. Membawa barang dengan sepeda motor, maka lebar barang tidak boleh melewati 10 cm dari luar pegangan motor. 2 meter. 3. 1,5 meter. 10 cm dari luar pegangan motor. 17. Untuk sepeda motor kelas berat gaya daya angkut tidak boleh melewati 1. 50 kg. 2. 80 kg. 3. 90 kg. 80 kg. 18. Kecepatan berkendara dengan sepeda motor berdasarkan ketentuan kecepatan rambu dan marka bagi jalur yang tidak ada rambu dan markanya, di jalan yang belum ada tanda jalur dan garis tanda pembagian arah kendaraan, kecepatan berkendara setiap jam tidak boleh melebihi 20 km. 2. Tidak boleh melebihi 30 km. 3. Tidak boleh melebihi 40 km. 3. 19. Mengendarai kendaraan bermotor tidak perlu memakai helm. 2. Keselamatan diharuskan memakai helm. 3. Peraturan pemerintah menyuruh tidak perlu memakai helm. 1. 2. Demi keselamatan diharuskan memakai helm. 20. Sesuai dengan peraturan rambu dan marka lalu lintas, kecepatan dalam mengendarai sepeda motor untuk jalan yang tidak terdapat rambu dan marka, maka kecepatan tidak boleh melebihi 1. 50 km. 2. 40 km. 3. 30 km. 2. 40 km. 21. Pada malam hari saat sepeda motor melewati daerah dengan penerangan yang baik, maka 1. Menggunakan lampu dekat. 2. Menggunakan lampu jauh. 3. Boleh mematikan lampu. 1. Menggunakan lampu dekat. 22. Sebelum mengendarai kendaraan bermotor, 1. Peralatan reparasi harus dibawa lengkap. 2. Tidak perlu membawa peralatan reparasi. 3. Tidak ada ketentuan. 1. Peralatan reparasi harus dibawa lengkap. 23. Kendaraan bermotor yang dikendarai pada jalur yang sama, kendaraan belakang dan depan, 1. Harus menjaga jarak yang cukup untuk mengerem setiap saat. 2. Tidak perlu menjaga jarak. 3. Seharusnya dikendarai secara berjajar. 1. Harus menjaga jarak yang cukup untuk mengerem setiap saat. 24. Sewaktu berkendara di jalan menurun, 1. Boleh mematikan mesin, masuk persneling 0 dan membiarkan kendaraan berjalan sendiri. 2. Tidak boleh mematikan mesin, masuk persneling 0 dan membiarkan kendaraan berjalan sendiri. 3. Tidak ada ketentuan. 2. Tidak boleh mematikan mesin, masuk persneling 0 dan membiarkan kendaraan berjalan sendiri. 25. Pada saat lampu mengalami kerusakan atau tidak lengkap, maka 1. Tidak mempengaruhi keamanan berkendara. 2. Sangat mempengaruhi keamanan berkendara. 3. Berkendara seperti biasa. 2. Sangat mempengaruhi keamanan berkendara. 26. Di jalur kereta api, persimpangan jalan, jalur cepat dan penyeberangan jalan bagi pejalan kaki, maka 1. Boleh parkir. 2. Boleh berhenti sementara. 3. Tidak boleh berhenti sementara. 3. Tidak boleh berhenti sementara.
27. Saat melewati jalur kereta api, maka 1. Menambah kecepatan dan melewatinya. 2. Membunyikan klakson dan menambah kecepatan melewatinya. 3. Berhenti untuk melihat tidak ada kendaraan dari kiri kanan baru kemudian melewatinya. 3. Berhenti untuk melihat tidak ada kendaraan dari kiri dan kanan kemudian melewatinya. 28. Saat sepeda motor berjalan di atas jalan satu arah yang jalur cepat dan lambatnya belum dipisah, maka harus berkendara 1. Di jalur paling kiri atau kanan. 2. Hanya boleh berkendara di jalur paling kanan. 3. Boleh berkendara di jalur manapun. 2. Hanya boleh berkendara di jalur kanan. 29. Sewaktu mengendarai sepeda motor, 1. Tidak perlu mematuhi larangan lampu lalu lintas. 2. Harus mematuhi petunjuk rambu-rambu, marka garis dan lampu lalu lintas. 3. Rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada hubungannya dengan kendaraan bermotor tidak perlu dihiraukan. 2. Harus mematuhi petunjuk rambu-rambu, marka garis dan lampu lalu lintas. 30. Hukuman bagi pengendara yang menerobos lampu merah adalah 1. Didenda 1.200 sampai 3.600 NT. 2. Ditahan SIM-nya 1 bulan. 3. Didenda 1.800 NT sampai 5.400 NT dan dicatat rekor pelanggarannya 3 poin. 1. Didenda 1.200 NT sampai 3.600 NT. 3. Didenda 1.800 NT sampai dengan 5.400 NT dan dicatat rekor pelanggarannya 3 poin. 31. Di penyeberangan jalan pejalan kaki, 1. Boleh parkir. 2. Boleh berhenti sementara. 3. Tidak ada ketentuan. 2. Boleh berhenti sementara. 32. Pengendara yang melanggar peraturan didenda dan dicatat poinnya, maka lain kali harus tidak usah mempedulikan. 2. Hati-hati dalam berkendara dan jangan melanggar peraturan lagi. 3. Mulai dari saat itu tidak berkendara lagi. 2. Hati-hati dalam berkendara dan jangan melanggar peraturan lagi. 33. Sesuai dengan ketentuan peraturan lampu lalu lintas, kecepatan dalam mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak terdapat rambu dan di jalur lambat di mana jalan tersebut sudah terbagi menjadi jalur cepat dan lambat, maka kecepatannya tidak boleh melebihi 40 km, 2. 50 km, 3. 60 km, 4. 40 km. 35. Pengendara yang sakit atau mabuk, 1. Tidak boleh mengemudi. 2. Boleh mengemudi seperti biasa. 3. Tidak boleh mengemudi terlalu cepat. 1. Tidak boleh mengemudi. 36. Saat mendengar ada bunyi mobil pemadam kebakaran, mobil polisi, mobil ambulan, mobil keselamatan kerja dan lain-lain bunyi sinyal, maka tidak peduli dari arah manapun kita harus 1. Tidak perlu menghindar dan membiarkan jalannya. 2. Asal tidak menerobos garis, maka tidak perlu menghindar dan memberikan jalan. 3. Segera menghindar dan memberikan jalan dan tidak boleh mengikuti dari belakang. 3. Segera menghindar dan memberikan jalan dan tidak boleh mengikuti dari belakang. 37. Sewaktu mengemudikan sepeda motor,
Peralatan pelindung tubuh paling utama adalah 1. Sabuk longgar, 2. Helm, 3. Kacamata anti angin. 2. Helm. 38. Tidak taat pada petunjuk dan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi patroli atau petugas pemeriksa, maka dihukum 1. Ditahan SIM-nya 1 bulan, 2. Ditahan SIM-nya 2 bulan, 3. Didenda dan dicatat rekor poin pelanggarannya. 39. Sebelum pengendara mengendarai sepeda motor harus 1. Menghidupkan lampu sen, waspada arah dan depan, belakang, kiri, kanan apa terdapat penghalang atau kendaraan dan berjalan kaki. 2. Lihat samping apa ada mobil yang lewat. 3. Melihat arah jalan depan dengan teliti. 1. 40. Bagi sepeda motor yang membawa muatan, peraturan kelebihan panjang dan menonjol dari ekor kendaraan dihitung dari as roda belakang tidak boleh melebihi setengah meter, 1 meter, 3 meter, 1,5 meter. 41. Saat mengendarai sepeda motor di jalan yang jalur cepat dan lambatnya belum dipisah, maka harus mengendarai di 1. Jalur bagian dalam, 2. Jalur kedua bagian paling luar, 3. Di tengah jalan bagian dalam. 2. Jalur kedua bagian paling luar. 42. Biasanya membawa muatan dengan sepeda motor kelas ringan, peraturan berat muatannya adalah 1. Tidak lebih dari 40 kg, 2. Tidak lebih dari 40 kg, 50 kg, 3. Tidak boleh dari 20 kg. 1. Tidak boleh lebih dari 40 kg. 43. Ujian praktek sepeda motor jika tidak lulus dan ingin mengulang kembali, maka jarak waktu dengan ujian sebelumnya tidak boleh kurang dari 7 hari, 15 hari, 30 hari. 1. 7 hari. 44. Saat dua kendaraan berpapasan, maka jarak di antaranya tidak boleh kurang dari 1. Setengah meter, 2. 1 meter, 3. 2 meter, 2. 1 meter. 46. Jika ada pergantian alamat kendaraan dan pengendara, maka 1. Harus membawa dokumen yang bersangkutan dan pergi ke kantor kendaraan bermotor mengurus pendaftaran ganti alamat. 2. Tidak perlu mendaftar ganti alamat. 3. Mendaftar di kantor polisi terdekat. 1. Harus membawa dokumen yang bersangkutan dan pergi ke kantor kendaraan bermotor mengurus pendaftaran ganti alamat. 47. Bila sepeda motor dibuang, harus mengisi formulir perubahan dan mendaftar pada kantor kendaraan bermotor, dan pada saat yang bersamaan dikembalikan 1. SIM, 2. Plat nomor dan STNK, 3. STNK, 2. Plat nomor dan STNK. 48. Jika plat kendaraan tidak digunakan, maka 1. Boleh dipinjamkan ke kendaraan lain, 2. Harus melakukan pembatalan di kantor kendaraan bermotor, 3. Disimpan sendiri. 2. Harus melakukan pembatalan di kantor kendaraan bermotor. 49. Jika sepeda motor belum terdaftar, melewati pemeriksaan dan belum memiliki plat, maka 1. Tidak boleh dikendarai, 2. Boleh dikendarai, 3. Boleh dikendarai di pinggiran kota. 1. Tidak boleh dikendarai. 50. Orang yang memiliki SIM untuk sepeda motor kelas berat maka boleh mengendarai 1. Sepeda motor kelas ringan, 2. Mobil angkutan ringan, 3. Bus kecil. Sepeda motor kelas ringan. 51.
Saat mengendarai sepeda motor melewati jalur kereta api, kebetulan palang menghalang mulai pelan-pelan diturunkan dan di depan sedang banyak sepeda motor yang menambah kecepatan untuk merebut melewati jalur, maka Anda harus 1. Mengikuti kendaraan di depan dan merebut melewatinya. 2. Berhenti dan barulah berjalan melewati bawah palang dan penghalang. 3. Berhenti dan menunggu kereta api berjalan dahulu dan baru berjalan setelah palang menghalang dinaikkan. 3. Nomor 52. Pengendara mobil mengizinkan orang yang tidak memiliki SIM mengendarai kendaraannya, maka harus ditahan SIM-nya selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan. 53. Jika pengendara berbohong kehilangan SIM dan kembali ke kantor kendaraan bermotor untuk memohon SIM dan menggunakan lagi, maka harus dihukum: 1. Didenda, 2. SIM dicabut, 3. Didenda dan menahan SIM yang didapat dengan cara curang tersebut. 3. Didenda dan menahan SIM yang didapat dengan cara curang tersebut. 54. Sepeda motor 1. Saat mengendarai boleh meminjam plat kendaraan lain. 2. Tidak boleh meminjam plat kendaraan lain. 3. Saat mengendarai boleh membuat plat sendiri. 2. Tidak boleh meminjam plat kendaraan lain. 55. Menggantung plat. 1. Harus dipasang pada tempat yang telah ditentukan. 2. Boleh sembarang dipasang asal di tempat yang jelas. 3. Tidak ada ketentuan. 1. Harus dipasang pada tempat yang ditentukan.